Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Project.co, Bisnis Kreatif dengan Jasa Desain Grafis. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Pouja Dewi Amalia, dan di sini saya bersama anggota kelompok saya. Yang pertama Nandita Afrilia, yang kedua Restorena Rahma, yang ketiga Billy Febriana Yusuf, dan yang terakhir Muhammad Prananda. Baiklah, langsung saja masuk ke sesi presentasi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada tema bisnis. Tema bisnis yang kami ambil adalah desain grafis. Merupakan salah satu bentuk seni lukis untuk menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu media. Hal ini ditunjukkan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Bentuk-bentuk dari seni desain grafis ini dibuat oleh graphic designer yang memiliki spesialis untuk menginspirasikan pesan melalui bentuk gambar. Dengan kata lain, seorang graphic designer merupakan seorang komunikator visual yang menciptakan konsep visual secara manual atau dengan menggunakan software komputer. Mereka mengomunikasikan ide-idenya untuk menginspirasi dan menginformasikan sebuah pesan lewat seni visual yang termasuk gambar, tulisan, dan juga grafik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nandita Aprilia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita. Di sini saya akan memaparkan mengenai tujuan dari bisnis tersebut. Yang pertama yaitu mempermudah promosi usaha-usaha atau produk-produk dari pelanggan. Pada saat ini peranan desain grafis dalam bidang usaha sangat dibutuhkan. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya bidang usaha yang memanfaatkan keahlian desainer grafis untuk media promosi. Penggunaan desain grafis merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan keunggulan pasar agar dapat diterima masyarakat. Desain yang menarik dapat menghasilkan keuntungan pada sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan citra perusahaan. Sejak awal perusahaan memiliki citra tersendiri. Citra ini terbentuk salah satunya melalui desain grafis yang dirancang sedemikian rupa agar bisa mendapatkan yang diinginkan. Namun untuk mempertahankan citra bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan desainer grafis yang sama atau sudah dimengerti mengenai citra perusahaan agar bisa tetap konsisten. Inilah mengapa memiliki desainer grafis sendiri di dalam perusahaan itu sangat penting. Dengan hasil kerjanya, maka citra perusahaan bisa terus terjaga walaupun terus membuat berbagai macam desain grafis yang baru. Yang ketiga yaitu menciptakan branding di dunia bisnis. Dalam sebuah bisnis, branding adalah hal yang sangat penting. Semua perusahaan pastinya memiliki branding tersendiri yang sudah mereka rancang sejak lama. Untuk membuat branding yang baru pun dibutuhkan desain grafis yang baik. Dengan begitu, maka ketika branding yang baru ini ingin dibuat, desainer grafis bisa memberikan satu hasil pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan branding yang telah dibuat. Yang selanjutnya yaitu mempercepat proses pekerjaan. Nah, ketika proses perusahaan membutuhkan desain grafis yang baru, mereka tidak perlu lagi mencari ahli desain di luar sana, tinggal meminta bantuan desainer grafis, dia bisa langsung segera mengerjakannya. Dengan hal ini, maka proses kerja yang dijalankan bisa lebih cepat juga. Apalagi jika kebutuhan visual itu sangat penting dan harus dibuat secepat mungkin. Di sanalah manfaat keberadaan desainer grafis di dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu mengoptimalkan strategi marketing dengan visualisasi yang baik. Nah, setiap strategi marketing yang dibuat pasti membutuhkan visualisasi yang baik, agar dari sisi pengertian visual sesuai dengan strategi marketing itu tersendiri. Maka dibutuhkan desain grafis. Selain itu, strategi marketing yang dijalankan juga bisa lebih optimal. Mengapa demikian? Karena tidak dapat dipungkiri, marketing yang baik itu harus memiliki visual yang baik juga. Nah, para konsumen yang melihatnya bisa lebih merasakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resturaina Rahmah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkup pasar konsumen untuk jasa desain grafis. Yang pertama ada public figure. Seorang public figure ini salah satu pekerjaannya adalah membuat konten dan mengendorse. Dikarenakan si public figure ini jadwalnya sangat padat dan sangat sibuk, mereka hanya merekam kontennya saja atau memotret barang endorse-nya saja. Tetapi jika mengedit, membuat pamflet atau membuat banner untuk dipromosikan ke sosial media, mereka menggunakan jasa desain grafis ini. Yang kedua ada influencer. Memang tidak beda jauh dari public figure, tetapi mereka pekerjaannya memang hanya mengonten, mengendorse, dan mereka pun yang mengeditnya sendiri. Jadi tidak semua influencer membutuhkan jasa desain grafis ini, tetapi ada beberapa juga. Yang ketiga ada all shopper. Banyak all shopper yang menggunakan jasa desain grafis ini untuk mempromosikan barang dagangannya agar orang-orang tertarik oleh barang dagangannya. Tetapi all shopper juga terkadang banyak yang meminta untuk dibuatkan logo untuk all shop tersebut. Yang keempat ada UMKM. Menurut saya UMKM ini memang jarang menggunakan jasa desain grafis, tetapi mereka membuat desain logo biasanya menggunakan jasa desain grafis. Yang terakhir ada perusahaan atau instansi. Mereka juga pasti banyak membutuhkan jasa desain grafis. Jika dilihat, banyak juga perusahaan atau instansi yang sering menggunakan jasa ini, mulai dari mereka membuat logo, membuat pamflet, membuat banner perusahaan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prananda dari Prodi Teknik Informatika semester 3A, kelompok 2 kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan strategi usaha jasa desain grafis. Strategi usaha jasa desain grafis, potensi keuntungan yang Anda dapatkan dari bisnis ini itu tidak kecil. Karena itu wajar jika tingkat persaingan usaha ini juga sangat ketat. Apalagi saat ini ada banyak desainer dengan skill yang berkualitas. Karena itu penting sekali untuk merencanakan strategi untuk menjalankan dan membangun usaha dalam bidang desain grafis. Berikut ini beberapa strategi menjalankan usaha desain grafis yang bisa Anda lakukan. Yang pertama itu menyebarkan portofolio. Salah satu strategi sukses dalam memulai dan membangun bisnis desain grafis adalah dengan membuat dan menyebarkan banyak portofolio. Apa itu portofolio? Portofolio merupakan kumpulan hasil karya terbaik yang pernah Anda hasilkan. Dengan portofolio, orang akan lebih mengenal hasil atau kualitas karya Anda. Jika memang berkualitas, maka akan semakin besar daya tariknya dan keinginan orang untuk membeli atau menggunakan jasa Anda. Anda bisa menyebarkan hasil dari portofolio jasa desain grafis Anda ke berbagai media sosial. Anda juga bisa mempostingnya pada blog pribadi atau web bisnis. Tersebarnya portofolio akan memudahkan Anda untuk mengenalkan karya Anda. Semakin unik dan berkualitas tampilan hasil grafis Anda juga akan membuat orang senang melihatnya dan akhirnya tertarik. Sehingga calon klien yang puas juga akan dengan mudah memberikan penilaian yang positif serta penting untuk bisnis Anda. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu strategi yang bisa dilakukan yaitu aktif pada forum online. Maksudnya itu menawarkan usaha jasa saat ini semakin mudah saja. Makin mudahnya dan banyaknya jumlah orang yang mengakses menyebabkan promosi semakin mudah kita lakukan.
digital marketing menjadi pilihan yang semakin menjanjikan. Dengan menggunakan internet, biaya promosi juga menjadi sangat murah. Bahkan, banyak yang gratis. Anda bisa memanfaatkan banyaknya forum online untuk menawarkan jasa desain grafis ini. Anda juga bisa menggunakan marketplace untuk membuka lapak. Apalagi, saat ini ada banyak forum online yang akan membantu Anda dalam mendapatkan klien. Semakin banyak forum online yang Anda ikuti, akan meningkatkan peluang Anda mendapatkan calon klien. Bahkan, tak sedikit forum semacam ini yang memberikan kompetisi desain yang akan membuat nama Anda semakin terkenal. Oleh karena itu, pastikan Anda menerapkan berbagai strategi penting untuk memanfaatkan peluang dalam membangun bisnis desain grafis. Lalu untuk langkah selanjutnya, yang ketiga yaitu berikan penawaran terbaik. Strategi lainnya yang juga tak kalah pentingnya untuk menjalankan bisnis jasa desain grafis adalah dengan memberikan penawaran terbaik. Langkah seperti ini penting Anda lakukan yang baru memulai bisnis ini. Penawaran sebaiknya Anda berikan dengan harga yang relatif terjangkau. Anda juga perlu memberikan pelayanan untuk calon klien yang lebih variatif, baik dalam bentuk jumlah konsep desain maupun bentuk akhirnya. Misalnya, Anda akan memberikan banyak pilihan file untuk hasil desain grafis sesuai dengan kebutuhan. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menarik bagi para calon klien. Untuk langkah selanjutnya, langkah yang keempat yaitu berikan garansi revisi. Untuk mengangkat nama baik dan citra usaha jasa desain grafis Anda, juga bisa memberikan garansi revisi kepada para klien yang menggunakan jasa Anda. Teknik ini berguna untuk meningkatkan pelayanan dan mendapatkan penilaian yang positif dari klien. Garansi revisi ini bisa Anda berikan secara terbatas untuk menyesuaikan kebutuhan dari klien. Pastikan bahwa Anda memberikan garansi ini sesuai dengan harga yang telah Anda tetapkan, atau hanya untuk salah satu layanan. Lalu untuk beberapa tambahan strategi perusahaan jasa desain grafis juga di sini saya jelaskan. Pertama, slogannya itu creative design to deliver your concept. Desain kreatif untuk menyampaikan pesan Anda. Lalu juga memiliki visi. Visinya itu menjadi salah satu perusahaan desain grafis Indonesia terbaik yang membantu menyampaikan pesan yang diinginkan klien melalui ide kreatif secara visual. Serta juga memiliki misi. Misinya itu membuat desain yang dapat mengkomunikasikan bisnis klien kepada stakeholder mereka. Lalu menciptakan desain yang mampu membuat image perusahaan klien yang profesional dan memperluas target pasar perusahaan klien. Selanjutnya, memberikan pelayanan terbaik dan mendiskusikan representasi hasil desain dengan klien, serta memotivasi karyawan untuk bekerja secara kreatif dan memahami fungsi dan unsur desain. Lalu untuk strategi tambahan yang lainnya yaitu strategi distribusi jasa desain. Jasa desain ini menggunakan strategi yang lainnya yaitu strategi distribusi langsung, di mana maksudnya itu transaksi dilakukan secara langsung oleh perusahaan kepada konsumen. Hal ini dikarenakan dengan menjalin komunikasi secara langsung kepada konsumen tidak akan terjadi kesalahpahaman
atau penyampaian yang tidak tepat antara komunikasi yang ingin disampaikan ke konsumen dalam desain yang diinginkan, sehingga produk hasil jasa desain yang bisa selaras dengan apa yang diinginkan konsumen. Selain itu, dengan distribusi secara langsung, harga bisa dikendalikan. Harga bisa dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan karena penghasilan tidak dibagi kepada reseller, serta perusahaan bisa lebih cepat untuk memperbaiki produk jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Karena kekurangan jasa di mata konsumen bisa langsung tersampaikan kepada perusahaan dan respon perbaikan bisa lebih cepat. Lalu di sini untuk strategi yang lainnya yaitu strategi promosi jasa. Strategi promosi jasa yang dilakukan adalah dengan melakukan yang pertama, penjualan personal atau personal selling. Dilakukan presentasi pribadi oleh para wiraniaga perusahaan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Hal ini dilakukan karena menjual jasa desain lebih baik langsung bertemu dengan konsumen yang memang membutuhkan. Yang kedua, yaitu promosi penjualan, self promotion. Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Insentif yang dilakukan adalah dengan menggunakan paket harga atau fresh bundling produk yang saling berkaitan. Dijadikan satu paket dan diberikan harga yang lebih murah daripada harga yang terpisah. Itulah beberapa langkah penting dalam membangun usaha jasa desain grafis. Dengan hasil karya yang berkualitas dan layanan baik akan memudahkan Anda mendapatkan klien. Terlebih promosinya juga agresif. Tentunya jasa Anda akan cepat berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Billy Febriana Yusuf dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sudah dilakukan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Strength di sini bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Ya, jasa desain grafis bisa dikerjakan dimanapun. Fleksibel karena kemudahannya tanpa memerlukan ruang yang luas dan SDM yang banyak. Yang kedua, kemudahan akses dalam bertransaksi. Jasa desain grafis kami menyediakan pembayaran melalui e-wallet atau e-banking di web kami. Yang ketiga, yakni tidak memerlukan properti yang banyak. Sama seperti poin sebelumnya, bahwa jasa desain grafis ini fleksibel, sangat-sangat fleksibel, di mana kita hanya memerlukan ruang yang cukup untuk mengerjakan jasa atau pekerjaan ini. Selanjutnya yakni weakness atau kelemahan. Kelemahan jasa desain grafis sudah tentu persaingannya ketat. Banyak orang-orang yang sudah memulai duluan dalam bisnis ini. Yang selanjutnya yakni membutuhkan waktu yang cukup lama untuk promosi. Ya, kita memerlukan waktu untuk memberikan portofolio, sebuah bukti pekerjaan tim kita untuk menggait klien ya. Dan itu memerlukan waktu yang cukup banyak dan panjang. Yang kedua, rentan plagiarisme. Ya, betul, karena kita bekerja dalam dunia desain, plagiarisme sangat rentan. Sangat rentan ditiru orang lain, sangat rentan dicuri idenya, dan sangat rentan untuk dijiplak ya. Yang selanjutnya ini hampir setiap orang tidak selalu memerlukan desain setiap hari, betul. Setiap orang tidak perlu desain setiap hari, namun ada beberapa perusahaan atau instansi yang mengharuskan perdesainan itu refresh setiap hari, dan itu memungkinkan sebagai salah satu search atau ladang kita dalam jasa desain.
Baik, yang selanjutnya ada opportunities atau keuntungan atau keunggulan. Jasa desain grafis tidak terbatas. Maksud tidak terbatas di sini yakni bisa mendapatkan klien dalam dan luar negeri. Kita hanya perlu mempromosikan diri. Tidak ada yang membentengi bahwa kita hanya bisa bekerja memberikan desain di Sukabumi atau di Jawa Barat saja, namun seluruh Indonesia pun atau seluruh dunia pun kita sanggup untuk menyediakan jasa desain. Tapi yang paling penting yakni promosi terlebih dahulu. Yang kedua yakni peluang yang tak terbatas. Ini sama seperti poin yang di atas. Dan yang terakhir, pemesanan lebih efektif karena dapat dilakukan secara online. Ya, betul. Kita tidak perlu mendatangi klien atau klien mendatangi kita. Klien cukup diam di rumah, kita diam di ruangan atau di kantor. Klien meminta merequest desain, melakukan pembayaran, kami mengerjakan, klien mendapatkan hasil. Dan itu tidak perlu bertemu sama sekali. Sangat-sangat fleksibel. Yang terakhir ya ini threats atau tantangan. Ya, ini merupakan suatu benteng yang cukup tinggi sebetulnya. Namun tidak menjadikan jasa desain grafis mustahil untuk dikerjakan. Karena bersaing itu hanya masalah waktu dan pekerjaan saja. Ya, treat di sini ada sulit bersaing karena ada perusahaan yang menawarkan desain dengan harga yang lebih murah, itu sudah tentu sekali. Yang selanjutnya ada banyak kompetitor karena ada usaha yang sejenis mungkin ya. Di sini kompetitor menjadi sebuah tantangan dan kelemahan juga ya. Dan yang terakhir, pelanggan kurang detail dalam menyampaikan detail pesanannya sehingga hasilnya tidak sesuai ekspektasi pelanggan. Itu merupakan sebuah tantangan sebagai desainer. Karena ketika tidak ada instruksi atau instruksinya kurang lengkap dan kita memberikan hasil yang mungkin kurang di luar ekspektasi klien, itu menjadi tantangan juga karena klien juga menyalahkan kita gitu kan. Baik, selanjutnya ini merupakan suatu prototipe dari website Projeko Design Service ya, yang kami buat oleh kelompok 2 ya. Di sini adalah interface atau dari land page website. Kita hanya mengklik logo di sini, langsung masuk ke bagian basic atau pro. Pro untuk perusahaan yang sudah berjalan lama dan basic saya sarankan untuk UMKM, di mana harganya mungkin cukup berbeda jauh, namun paket yang ditawarkan sangat affordable di sini. Kita lihat basic ya. Di sini di bagian sini ada email, ada tema desain, budget, detail project. Email kita isikan untuk melanjutkan komunikasi perihal desain, tema desain untuk memberikan info kepada tim, budgetnya memberikan info juga budget kepada tim, dan detail project juga memberikan info detail tentang project apa yang diinginkan. Setelah itu kita kirim. Nah, order sukses di sini kalian hanya cek email dan nanti akan ada tim yang menghubungi via WA atau email untuk melanjutkan berkomunikasi tentang desainnya apa yang ingin dikerjakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau omongan yang kurang mengenakan. Kelompok 2 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.